Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada Sabtu 26 September 2020 dalam acara Kanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU UPI Semester Ganjil 2020-2021 Pekan Kedua. Selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai uswatun hasanah sepanjang masa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Perkenalkan, saya Nur Fitriana Hasyifa sebagai MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat. Dengan dosen narasumber, yaitu Bapak Dr. Mulyana Abdullah MAG. Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Fitria Rektiviana ya. Bagaimana? Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Makasih. Iya, alhamdulillah. Marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum dimulai pematerian Pekanan Duha PAI ini, akan ada jargon khusus untuk peserta semua dari tutorial. Sebelumnya dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya serta mengaktifkan videonya. Dan ikuti arahan dari saya ya. Jika saya bilang tutorial, teman-teman semua jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Sekali lagi, jika saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Boleh mengaktifkan mikrofonnya? Mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Alhamdulillah terlihat peserta sudah semangat untuk mengikuti pekanan kali ini. Dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofonnya kembali. Nah, selanjutnya mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat oleh dosen narasumber kita, Bapak Dr. Mulyana Abdullah MAG. Kepada Bapak, dipersilahkan. Iya, makasih. Jadi Bapak mau ngirim PPT gimana? PPT Bapak tuh ya? Dari Bapak nanti. PPT-nya bukan ini, ganti dari Bapak. Iya. Kepada host, PPT-nya dari, silakan. bukan. PPT-nya dari Bapak nanti sendiri. Ya. Sudah bisa, Pak? Ini belum bisa, belum ya? Pada Teh Namira. Bisa minta ini. Namira, maaf untuk menjadikan Bapak co-host. Udah, Pak. Mira. Ini belum ada ininya. Deal. Bagaimana, Pak? Sudah bisa? Sebentar. Iya. Bapak ngirim PPT. Yuk, baru ngirim PPT. Setelah mereka aktif teh. Oh, dari sini. Jadi mungkin kalau misalnya ada evaluasi atau bagaimananya bisa langsung disampaikan ke LO-nya. Terus sama satu lagi, kemarin aku baca di radio ada ice breaking. Itu dibawainnya sama kakak-kakaan dan beda dengan ada itu. Ice breaking-nya itu dari siapa? Oh iya. Ya, di sini. Kita mau menyerahkan langsung Terima. ice breaking-nya kayak gimana? Tapi kalau misalnya Iya, masih kedua. Ini yang kopi. Bisa dari pihak kaderisasi dibantu mencarikan ASBI-nya. Udah bisa ya? Udah kelihatan? Alhamdulillah Udah kelihatan? Sudah. Ya, alhamdulillah.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa sawilaka ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah dengan izin Allah dan iradatnya pada pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahim lewat Zoom, ya, lewat virtual, lewat online dengan adik-adik mahasiswa pengampu mata kuliah PAI. Mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin. Dan Allah berikan perlindungan kepada kita semua dari COVID-19 ini. Dan kita berdoa semoga dari adik-adik yang soleh dan solehah, COVID segera meninggalkan dunia ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang lebih sekarang 7 bulan COVID melanda kita. Jadi kita sekarang tidak bisa kemana-mana, bahkan kuliah pun juga ya seperti sekarang ini kita banyaknya dengan sistem ya virtual. Ya, masih ada suara? Yang lain ada suara? Ya, terima kasih perkenalan diri Bapak Mulyana Abdullah dari dosen PAI di DPU, ya. Ini semua jurusan apa aja? Jurusan apa saja? Dari mana aja? Dari fakultas apa? Oh, perawatan. Otomotif. Iya. Bahasa Korea, logistik. Teknik logistik. Iya, makasih semuanya. Ya, walaupun barangkali yang belum ada yang kenal dengan Bapak, ya. Dan ada ya di sini ada yang kajar sama Bapak sekarang? Ada ya, Bapak sekarang yang ngajarnya di matematik, kimia, biologi, dan jurusan olahraga, ya. Ya, alhamdulillah Allah pertemukan sekarang. Semoga kita semua sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang diberikan kepada Bapak sekarang ini adalah masjid sebagai pusat pembinaan umat, ya. Sebagai pengantar, jadi buat kita semua sebagai renungan, ya, renungan sebelum kepada materi. Jadi barangkali adik-adik sudah sering dengar, ya. Jadi kita pun juga harus introspeksi, apakah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan masjid atau tidak. Ini ada hal-hal yang menggelitik pun juga buat kita, ya. Jadi perjalanan yang sangat jauh, ya. Jadi bukan kita pergi ke Amerika, masih berisik, bukan pergi ke Australia, bukan pergi ke Inggris, bukan pergi ke Arab, bukan pergi ke Mesir, ya. Tapi perjalanan yang sangat jauh itu, ya artinya kita walaupun dekat tapi sangat jauh. Artinya melangkah kaki kita dari rumah ke masjid, yang kadang-kadang masjidnya sudah kalau misalnya kita ibaratkan di situ adalah perjalanan sangat jauh. Padahal kalau kita datang ke masjid itu, ya rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas setiap langkah kaki kita, langkah demi langkah begitu ya. Sehingga zaman Rasul itu ada sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid, sehingga kerjanya terus-menerus. Jadi seperti jalan di tempat saja. Orang yang jauh meminta kepada Rasul supaya dekat rumahnya, padahal Rasulullah sudah menyampaikan.
Jadi langkahnya ke masjid, melangkah kaki kita ke masjid, itu betul-betul satu langkah itu menghapus dosa. Kalau merangkah misalnya 500 kali langkah, berarti 500 kali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa keutamaannya ke masjid. Walaupun ungkapan yang tadi ya, Bapak sering baca itu. Jangan sangat jauh, bukan ke luar negeri segala macam, tapi perjalanan dekat ke masjid, tapi kita susah sekali untuk datang ke masjid. Itu sebagai pengantar. Yang kedua, yang jelas, ya ini betul-betul ungkapan pun juga ciri akhir zaman, ya. Ciri akhir zaman, dan kita pun juga harus introspeksi. Introspeksinya harus bagaimana, ya. Ciri akhir zaman itu apa kira-kira? Yang jelas Anda sudah pernah misalnya belajar di SMA, ya. Bagaimana ciri akhir zaman itu? Ya, agama hanya tinggal nama saja. Agama itu tidak, pemeluk-pemeluknya sangat tidak. Kemudian Quran hanya tinggal tulisan saja. Jarang sekali orang yang menyentuh Al-Quran. Ya, jarang sekali misalnya tiap hari kita bertadarus, entah itu pribadi, entah itu dengan teman-teman, entah berkelompok. Sangat susah sekali. Ya, oleh karena itu kita harus, ya dari diri kita lah, artinya bagaimana untuk introspeksi dekat dengan Allah. Padahal misalnya kita tahu yang namanya Quran itu, ya diungkapkan dalam sebuah hadis itu, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Masalah Al-Quran, nah itu akan menolong kepada orang yang membacanya. Jadi Quran hanya tinggal tulisan saja. Dan termasuk masjid. Masjid yang mewah, yang megah, nah, ini membangunnya senang. Tapi kalau mengisinya sangat susah, sangat sulit. Seperti orang membuat pasaran pada mau. Tapi kalau mengisinya, wah itu kadang-kadang nanti dulu, karena belum banyak amalnya, segala macam, berbagai macam alasan. Padahal orang yang beriman, orang yang betul-betul taat pada Allah, ya kapanpun juga mati sudah tidak ada soal. Karena mati itu sesungguhnya adalah, ya artinya bagi yang beriman itu, artinya menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingkar, ya itu azab. Jadi itu termasuk ya yang menggelitik lah buat kita. Bagaimana kita misalnya supaya betul-betul sebagai hamba Allah yang senang ke masjid, baik itu laki-laki atau ikhwan, bahkan misalnya akhwat pun juga sama untuk dekat dengan masjid, ya. Dan termasuk dalam sebuah hadis, ya itu pun juga ada ya, sab'atun yudilluhumullahu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan, ya. Nanti tidak ada yang menaungi pada saat kiamat, pada saat nanti alam pertanggungjawaban. Nah, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, ya. Kecuali 7 golongan lah di situ yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya adalah wasyabun wa'alakum bi masajid. Jadi seorang laki-laki yang senang cinta kepada masjid, ya, seorang pemuda, pemudi yang rindu dengan masjid. Itu ya artinya pembukaan lah bahwa kita itu mesti masjid harus betul-betul kita kunjungi, kita datang. Kemudian yang berikutnya yang kedua, nah ini ada 4 pilar masjid, ya. Jadi kita pun juga bagaimana tentang masjid kita itu, nah itu nanti akan ada penjelasan tentang masjid. Tapi mestinya kita dengan masjid itu tidak ada istilahnya masjid Muhammadiyah, masjid Persis, masjid NU. Namanya masjid ya nama-namanya masjid, Masjid Baitur Rahmat, Masjid At-Taqwa, Masjid Darussalam. Ya, itu kadang-kadang orang itu, wah ini beda aliran. Wah ini beda beda mazhab. Nah, itu tidak seperti itu. Ini dalam masjid itu pertama harus bersatu dalam akidah. Jadi akidah itu kita paham nanti akan belajar ya. Anda semua akan belajar termasuk misalnya namanya akidah ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, bermacam-macam. Tapi kalau di masjid, nah, tidak memandang itu. Ya kita melihat misalnya seperti di Mekah, di Mekah dan Madinah, itu barangkali yang melaksanakan ibadah bermacam-macam, ya hanya misalnya di situ prinsipnya sama, simbolnya berbeda, mereka bersatu. Hanya kalaulah berbeda akidah, misalnya ya, misalnya Anda misalnya melihat dengan
ya ada Ahmadiyah, ya masjid khusus Ahmadiyah, kelompok yang tertentu, umatnya tertentu, masjidnya pun juga. Kalau misalnya orang Sunni datang ke masjid Ahmadiyah, wah itu mereka menganggapnya adalah kotor. Sehingga setelah misalnya orang itu masuk ke situ dan sholat di situ, bekasnya itu kadang-kadang suka dipel lagi, dibersihkan. Kemana menganggap orang di luar Ahmadiyah itu kotor atau kafir, itu ya bisa seperti itu. Tapi masjid-masjid yang namanya Sunni, ya Sunni itu siapa? Ya Muhammadiyah, NU, Persis, ya bermacam-macam ya. Jadi itu bersatulah di situ, tidak melihat apapun untuk ukhuwah, untuk persatuan, tidak memandang golongan. Juga termasuk berjamaah dalam ibadah. Ya tadi tidak memandang golongan, tidak memandang ya apa namanya pendapat seperti apa saja segala macam ya dalam berjamaah. Oh masjid ini misalnya kalau subuh kunut, masjid ini tidak kunut, saya tidak pernah kunut, tidak mau ke masjid itu karena kunut, itu jangan begitu. Datang saja di situ silakan. Artinya untuk menyatukan umat bersama-sama. Jadi di situ hanya perbedaan saja dalam pemahaman. Belajar sama, pemahaman yang berbeda, ujungnya menafsirkan terakhirnya berdasarkan keyakinan agak berbeda, itu artinya jangan jadi masalah seperti itu. Jadi kita agama itu, Anda bab 1 belajar tentang metodologi memahami Islam, itu Islam itu sangat apa namanya sangat luas ya. Jadi betul-betul dipelajari sangat betul-betul komprehensif begitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang fanatik begitu ya. Bertoleransi dalam khilafah ya, artinya bertoleransi, artinya saling menghargai, saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah bersama dan bekerja sama dalam dakwah. Jadi silakan. Artinya berdakwah itu ya kewajiban bersama, tidak melihat golongan, tidak melihat ya kelompok, semua diperintahkan. Ini 4 pilar masjid itu untuk bersatu, ya, untuk menyatu, jangan sampai sedikit perbedaan sehingga menjadikan apa namanya ya, jadi sedikit ya perbedaan ya di sini mesti cari persamaan, bukan cari perbedaannya. Jadi persamaannya lah yang dicari di situ ya. Jadi walaupun beda mazhab, beda pemahaman, beda pemikiran segala macamnya, ya datang saja di situ. Jangan menganggap wah, saya orang Persis, saya orang NU. Ini dalam Islam itu artinya Allah pun juga akan bertanya yang terakhirnya adalah Islam, bukan golongan-golongan itu. Itu sebagai wadah saja untuk kita untuk apa di alam dunia ini untuk mewadahi organisasi supaya ada kelompok-kelompok untuk bisa memperjuangkan agama seperti itu. Jadi 4 pilar ini penting sekali buat kita supaya betul-betul umat Islam itu adalah bersatu. Jadi umatan wahidatan seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut kepada ya pematerian yang utamanya di sini. Tadi hanya pengantar ya. Jadi untuk membukakan agar wawasan kita tidak sempit, tidak fanatik, harus luas gitu ya dalam pemahaman segala macamnya. Nah, ini artinya perintah untuk bagaimana misalnya kita ini ya masjid sebagai pusat pembinaan umat, ya kita datang ke masjid ini jelas-jelas di situ Allah mengungkapkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa sa'ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya saja ya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah siapa? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Ini buktinya kalau orang datang ke masjid itu tentu punya iman. Imannya kepada apa? Ya iman kepada Allah, yakin. Wal yaumil akhir dan juga iman kepada hari akhir, dan tentu kalau sudah meyakini dengan iman pada Allah dan hari akhir, dia pun juga akan menegakkan wa aqamas shalah, melaksanakan ibadah salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa lam yahsya illallah. Tidak ada yang mereka takutkan ya. Mereka tidak ada yang mereka takutkan pada siapapun, illallah, hanya kepada Allah saja. Ini ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti di muka bumi ini kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa semoga mudah-mudahan ulaika mereka itu ayyakunu minal muhtadin. Jelas-jelas mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalaulah kita datang ke masjid,
Ya, itu untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan ibadah sosial atau ibadah mahdoh, itu sebagai bukti dari orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang bukti orang beriman. Dan ayat selanjutnya, maka nal musyrikin ayamur masajidlah, nggak mungkin, ya, nggak mungkin orang-orang musyrik untuk bisa memarkan masjid, ya. Jadi ini ada ayat sebelumnya. Baik, selanjutnya ya masjid. Masjid itu ya berasal dari kata sajadah, yasjudu, sujudan. Ya, itu ada sajadah fil madinya, yasjudu fil mudhari'nya, sujudan. Nah, itu bisa masdarnya lah buat sujud ya. Tapi misalnya kalau tentang masjid itu adalah itu namanya isim makan, tempat ya. Tempat-tempat untuk bersujud. Masjidan, ya, masjid gitu ya. Tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi ya bahasanya ya tentang masjid ini. Baik, namanya disebut juga tetap ini Nabi SAW bersabda, wajuilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dan seluruh permukaan bumi ini telah dijadikan Allah untukku sebagai tempat untuk bersujud dan alat bersuci. Jadi sebenarnya di muka bumi ini semua, ya alam ini semua adalah bersih, suci. Dan kita bisa melaksanakan ya sujud kepada Allah gitu ya. Bukan hanya masjid saja, tapi tanah semua di muka bumi ini suci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini masjid adalah rumah Allah, Baitullah di muka bumi. Jadi kalaulah ingin tahu rumahku di muka bumi, kata Allah adalah masjid-masjid. Ya, di masjid-masjid. Dan kalau misalnya kita ingin tahu misalnya kiblatnya antara masjid yang satu dengan yang lain, ya lihatlah namanya masjid. Tidak usah misalnya lihat langsung bagaimana secara langsung ke Ka'bah. Nah, sekarang sudah menggunakan alat. Kalau misalnya Anda sholat di rumah, ada masjid, itu lihatlah Ka'bahnya adalah masjid-masjidnya. Kemana itu arahnya masjid? Ya. Nah di sini masjid adalah rumah Allah, Baitullah di muka bumi. Seperti firman Allah, Inna buyuti fil ardil masajidu wa inna zawafiha ummuruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Dan para pengunjungnya adalah orang yang memakmurkannya. Ini orang yang memakmurkannya adalah orang yang datang ke masjid. Bagaimana? Ini landasan-landasannya ya, yang harus kita pahami, harus kita tahu tentang ini masjid. Karena masjid adalah rumah Allah di bumi, sudah pasti orang membangun dan mendirikan masjid akan mendapat pahala yang sangat besar. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man banalillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Misalnya ya, ada hadis-hadis yang sangat dekat. Man banalillah, siapa orang yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan di surga. Atau membana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithluhu fil jannah. Ini riwayat Muslim ya. Siapa orang yang membangun masjid, yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam surga. Itu nanti akan dibangunkan dalam surga itu. Kalau misalnya kita menciptakan masjid dan diperintahkan ya untuk tempat manusia berkumpul di suatu masyarakat. Nah, itu nanti misalnya ada masjidnya, masjid jami atau masjid syuro atau ya bermacam-macam sebutannya. Minimal di tengah-tengah kampung itu harus ada masjid jami untuk tempat kumpul manusia bisa melaksanakan berjamaah. Jadi itu ya ada nas-nasnya, dalil-dalilnya tentang ini namanya masjid. Kemudian dalam sejarah, nah ini dalam telah tercatat bahwa masjid adalah tempat pertama yang dicanangkan Rasulullah untuk membangun masyarakat Islam di Madinah. Kita paham, kita tahu pada saat Rasulullah 13 tahun di Mekah, bagaimana ya perjuangan menegakkan keimanannya, masalah keyakinan keimanan. Nah, Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk membangun di Madinah, ya. Akhirnya berhijrah. Itu yang dibangun bukan untuk pribadi membangun rumah, membangun usaha apa segala macam. Belum sampai ke tempat yang dituju, di tengah perjalanan Rasul sudah langsung membangun yang namanya ya Masjid Quba. Bagi orang yang pernah
berhaji atau berumroh, wah ini ada Masjid Quba. Dan termasuk di situ yang pertama sekali juga Rasulullah melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah bersama-sama di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba di situ yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sebelum sampai ke kota Madinah. Ya, masjid, itu tempat nanti kumpul semua umat manusia. Nah, Rasulullah membina dan menyelesaikan permasalahan umatnya. Itu ya tentang strategi kalau lah misalnya perang segala macam itu di masjid, mengatur pemerintahan ya di masjid. Nabi SAW juga memfungsikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, ini sebagai simbol persatuan dan perdamaian di kalangan umat. Rasulullah membangun sebuah peradaban Islam yang baru pada masa itu. Jadi, masjid selain tempat beribadah dan tempat sujud, pada zaman Rasulullah juga dijadikan sebagai tempat membangun karakter suatu individu, itu bangsa, itu masjid. Jika membahas tentang kampus, nah Anda sekarang kuliah kampus, itu alhamdulillah ya, bersyukur Anda kuliah di UPI, ada masjid yang paling megah, yang paling ya di Asia itu yang paling megah, yang paling besar, yang paling sekali aja itu ya. Jadi Anda bersyukur ya akhirnya punya masjid yang representatif yang permanen, yang ya sangat indah. Itu masjid kampus yang terbesar ya. Ini termasuk Anda sebagai agen obseng, jadi agen perubahan. Nah, ini termasuk di situ untuk pembinaan karakter, ya bersyukur. UPI punya landasan ya edukatif, ilmiah dan religius. Ya, di situ ada Masjid Al-Furqan ya. Jadi ada ITC, Islamic Tutorial Center. Ya, Anda sekarang pesantren ya. Jadi kuliah agama satu semester dan tambah dengan pesantren dengan adanya tutorial, ini sebagai salah satu ya wujud bagian UPI sebagai kampus yang religius ya untuk pembinaan karakter bangsa. Ini digembleng ya dengan adanya. Ya, sekarang langsung lewat Anda biasanya langsung datang ke masjid tiap Sabtu atau Minggu atau tiap waktu melaksanakan ibadah, tapi sekarang karena begini keadaannya, nah, ya ini pun juga karena seperti sekarang ini ya termasuk di situ diperintahkan Rasul pun juga jihadnya orang yang kena COVID itu artinya kita stay at home, tinggal di rumah untuk mempercepat ya selesainya yang namanya COVID. Ini peran besar itu mahasiswa, jadi yang memanfaatkanlah, jangan disia-siakan ya untuk lebih betul-betul mempelajari agama dengan baik, dengan benar. Ya, alhamdulillah kampus yang ya ada di kampus semua. Dan termasuk di samping pun juga misalnya di situ peran mahasiswa, ini dosen, karyawan, itu memakmurkannya. Bersyukur kalaulah misalnya secara langsung, itu kalaulah sholat zuhur, sholat asar, masjid itu alhamdulillah, masjid yang utamanya suka penuh. Penuh sekali itu dengan berjamaah. Ya. Alhamdulillah, dan kita harus merasakan. Harus kalaulah misalnya sudah nanti langsung, kita datang ke masjid memakmurkannya. Kalau sekarang misalnya belum secara langsung, ya artinya di tempat masing-masing. Bapak sangat senang, sangat bangga, sangat bahagia ketika bertanya misalnya kepada mahasiswa atau mahasiswi tinggal di mana, kemudian ditanya masjid, tahu namanya masjid. Nah, itu langsung artinya bersyukur. Kenapa? Dia artinya suka datang ke masjid dan cinta dengan masjid. Tapi kalau tinggal di suatu tempat, dia di suatu tempat, lalu misalnya ditanya misalnya tentang masjid, wah tidak tahu namanya masjidnya, tidak tahu namanya, wah tidak tahu jamaah segala macam. Wah, itu artinya nggak pernah ke masjid. Kalau demikian, artinya orang itu tidak cinta ke masjid. Jadi mesti kita ingin sukses, ingin bahagia, dekati yang namanya masjid. Baik, nah ini kalaulah manajemen perdayaan masjid, nah ini ada istilah-istilahnya, ada 3 poin ya. Ada yang namanya idaroh, ada imaroh, ada ada idaroh, ada imaroh, dan ada ini ada riayah ya. Ini fungsi manajemennya. Kalau misalnya riayah itu penyediaan fisik,
ya fisik masjid, membangun masjid, ya itu ada namanya ya idarohnya, ya nama membangun masjidnya, tata ruang penggunaan masjid, artinya masjid harus betul-betul di situ ada ya kantornya, kalau sudah masjid besar segala macam harus permanen seperti ya Al-Qur'an permanen. Di situ lantai pertama untuk pertemuan harinya ruang utama, yang di bawahnya adalah kantor-kantor dan di situ ada kegiatan-kegiatan semua. Alhamdulillah untuk semua mahasiswa harinya terayomi ya. Kalau di masyarakat pun juga sama. Kalau bisa ada ruangan khusus untuk adanya tamu, ada tempat untuk anak-anak belajar, lah itu termasuk ya. Dan ada termasuk misalnya masalah idaroh adalah kepengurusannya. Pengurusan masjid itu ada, DKM, ya, DKM, Dewan Kemakmuran. Kalau dulu keluarga, nah, keluarga hanya keluarga, ini kemakmuran. Jadi orang-orang yang datang ke masjid tidak mengenal kasta, tidak mengenal suku, datang ke masjid, ini sebagai saudara. Dan sangat indah sekali. Mesti harus ada itu kepengurusan, DKM-nya dengan staf-stafnya ya. Jadi mesti terlengkap hal-hal seperti itu. Dan orang-orang yang pengurus segala macam itu harus betul-betul ya artinya terbuka untuk bagaimana cara masjid supaya lebih maju. Ada acuan kerja pengurus masjid, ada tata kerja kepengurusannya, ada perizinan masjid. Nah, ini masjid kalau sudah ada, masjid apalagi misalnya masjid jami, itu harus diurus. Sekarang pemerintah itu kalau misalnya orang yang sudah berdiri megah masjid, tidak ada izin, tidak ada perizinan segala macam, bisa dibongkar. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian ya. Ini sekarang dengan ya agama-agama yang lain supaya Islam itu tersudutkan. Nah, ini masjid yang megah, tidak ada perizinan segala macam, bisa dibongkar. Nah, itu harus diurus itu. Lengkap dengan IMB, dengan surat masjid segala macamnya harus ada. Supaya apa? Ya, artinya di situ mengikuti petunjuk juga ya, perizinan dari pemerintah segala macamnya. Kemudian pengelolaan program masjid, ada imaroh namanya, meningkatkan kualitas ibadah mahdoh, bagaimana masjid supaya betul-betul nikmat orang datang ke masjid, yang tadinya dari luar bekerja capek, datang ke masjid itu nyaman, tenang, tentram, wah indah sekali. Ya dengan ibadah, dengan fasilitas yang disiapkan, ya nikmatlah, itu betul-betul akan dirasakan ya. Ini betul-betul meningkat kualitas ibadah. Sehingga misalnya kalaulah orang itu rindu dengan masjid, karena apa? Ya datang ke masjid itu solusi problem dari berbagai macam kemalut. Datang ke masjid itu bisa nikmat, bisa nyaman, bisa tenang, bisa adem. Wah, itu betul-betul. Dan bagi orang yang imannya kuat, ya kalau misalnya sudah tiba waktu ungkapan hayya 'alas shalah, nah, itu namanya ibadah mahdohnya. Hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan sholat. Kemudian ibadah guir mahdohnya, hablum minan nasnya, hayya 'alal falah. Nah, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Itu betul-betul datang masjid itu sangat indah. Jadi meningkatkan kualitas muamalahnya juga, ada fikih sosial sekarang betul-betul semua. Halo? Halo? Mati? Iya, Pak. Halo, Pak. Oh iya. Mati, Pak. Mati ya? Pak, Iya, Pak, mati. Mati ya? Sekarang udah hidup lagi? Barusan Apa? matinya? Oh iya, alhamdulillah. Iya, Pak. Ya. Jadi ini kadang-kadang suka begini kalau tidak tahu, kalau misalnya itu harus diberitahu ya. Jadi suka internet itu kadang-kadang ya mati dengan sendirinya. Bapak lagi ngajar pun juga sering begitu, tahu-tahu mati. Ya. Jadi ya sebagai simbol misalnya termasuk bagaimana di masyarakat, nah itu ada Masjid Jogokarian, ya betul-betul di situ sangat masyarakat sangat peduli.
masyarakat sangat senang, masyarakat sangat cinta, sehingga makmur, ramai, mestinya ya seperti itu, dimanapun juga. Kalau kita di kampus ya, artinya kita manfaatkan. Jadi pengelolaannya Maaf, secara, ya. Untuk PPT-nya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul? Iya. Oh, jadi kembali lagi. Ya, Ada Pak. sekarang? Boleh Sudah ada? share screen lagi, Pak. Sudah ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada? Oh. Iya. Belum ada ya. Ini tadi gara-gara mati ya? Ya, sepertinya Pak, tadi gara-gara keluar. Gara-gara keluar tadi. Ya. Ini kalau lah nggak itu, disampaikan aja ya. Deal, ini PPT-nya keluar. PPT-nya keluar. Tadi ada mati itu internetnya. Gimana? Enak, masukkan lagi. Tadi, wah tuh, ombak ya. Udah masuk lagi? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh iya. Ini 4 langkah konkret pemberdayaan masjid ya. Ciptakan suasana kerinduan jamaah untuk kembali ke masjid. Bagaimana caranya? Di situ ada program-program khusus, ada kajian-kajian, ya ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul ya dirasakan benarlah oleh masjid ya segala sesuatunya. Program masjid berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan umat. Artinya semua keinginan umat itu ya kalaulah misalnya dengan keterbukaan bersama-sama, ya program bersama-sama itu bisa dijalankan bersama-sama. Insya Allah kalaulah diajak, nah itu masyarakat pasti akan ikut andil. Ya Bapak rasakan di sini di komplek tinggal Bapak di Masjid Darussalam, di sini komplek Pondok Hijau ya, di dekat kampus pun juga. Ini semua sudah terbentuk. Kalaulah mengadakan kegiatan-kegiatan, ya jamaah semua ikut andil. Ya, kalau misalnya ada khitanan massal, tidak susah. Kalau misalnya adanya kegiatan seperti Ramadan, ada tajil, ada kegiatan bermacam-macam, ya semua ikut andil dan sangat senang sekali. Artinya penting sekali itu pemberdayaan dari masukan dari jamaah semua bisa dilakukan sehingga program bersama dan itu bisa berjalan dengan bagus. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan jamaah dan umat. Kemudian ciri masjid berdaya atau makmur. Aktivitas masjid sesuai dengan fungsinya. Penataan ruangan dan sarana perlengkapan masjid lengkapi. Masjid itu ada dana yang masuk ya dari masyarakat. Ada canceling segala macam. Itu diberdayakan semua untuk kepentingan ya jamaah dan untuk kepentingan masjid. Sehingga masjid bisa makmur. Penataan dan pelaksanaan organisasi masjid semua ditata. Ya, dimasukkan semua yang ada di aktivitas masjid itu bisa jadi pengurus ya merasakan betul. Program pemberdayaan masjid dalam meningkatkan kualitas ibadah mahdoh. Nah, itu tadi misalnya kita betul-betul di situ aja hablum minallahnya harus betul-betul walaupun ya tadi misalnya tidak melihat bagaimana misalnya dari latar belakang keilmuan apakah NU Persmudia, hanya di situ betul-betul bersama-sama tidak melihat itu. Kualitas ibadah muamalah pun juga ya itu sama-sama ada di saudara pendidikan. Kalau misalnya ada lingkungan anak-anak TK, anak-anak pengajian sore, ya ada ibu pengajian majelis taklim, itu sangat bagus ya kegiatan-kegiatan dilakukan. Adanya pelatihan manajemen pemberdayaan masjid, nah suatu saat harus diarahkan ya. Keberadaan masjid dirasakan manfaatnya oleh jamaah. Keberadaan masjid dapat meningkatkan kemakmuran jamaah dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya dari PPT-nya yang sudah Bapak buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua dan yang paling penting
ya kita harus betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya terkait juga yang ujungnya dengan masjid, ya. Jangan sampai ya, tidak pernah tahu yang namanya masjid. Ini ada sebuah hadis yang betul-betul sangat, ya, artinya kepada diri kita pun juga ada empat hal yang kelak di yaumil akhir akan minta pertanggungjawaban, ya, akan minta pertanggungjawaban. Itu apa saja? Itu yang akan minta pertanggungjawaban itu pertama misalnya ulama, mereka tidak pernah mengajarkan ilmunya, ya, punya ilmu tapi tidak diajarkan. Kemudian orang yang tidak pernah mau belajar, sudah merasa pintar diri sendiri, tidak mau belajar, itu termasuk nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga tentang Quran. Quran manakala tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, tidak pernah amalkan pun juga, itu sama. Quran akan mendakwa kita kepada orang yang tidak pernah membaca, mengkaji. Dan yang keempat termasuk namanya masjid. Manakala masjid tidak pernah dikunjungi, tidak pernah didatangi, ya, itu nanti masjid akan melaknat kepada orang yang tidak pernah datang ke masjid. Insya Allah kalau orang misalnya senantiasa kelihatan suka ke masjid, itu buktinya pada saat kita wafat. Nah, wafat dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau ahli masjid, Masya Allah, ya. Jadi semua bisa datang ke rumah. Dengan apa? Artinya di situ menjenguk, bertakziah, mendoakan, menyolatkan. Wah, itu bukti akan kelihatan bahwa orang itu artinya di situ ya betul-betul kelihatan lah. Daripada orang yang tidak pernah datang ke masjid, walaupun mereka itu Islam, tapi tidak tahu keislamannya seperti apa, itu akan berbeda nilainya. Apalagi misalnya di masyarakat yang tidak beragama, itu akan dikucilkan. Ketika misalnya wafat, yang mengurus siapa? Hanya keluarganya saja. Itu bisa seperti itu. Ada semua ya di masyarakat dimanapun berada, ya di daerahnya masing-masing, tolong dekati masjid, manfaatkan. Dan sudahkah kita punya ilmu, kemampuan, manfaatkanlah di masjid. Hanya bisa membaca Al-Quran, ajarkan. Hanya bisa misalnya baca sholat, ajarkan. Hanya bisa dengan ekonomi, ajarkan saya sesuai dengan kemampuan kita di masyarakat, dimanfaatkan. Insya Allah, kalaulah seperti itu, ya saling mengisi segala macam, ya itu akan selamat. Tidak akan melangkah anak Adam pada saat nanti perhisaban, kecuali dengan empat perkara akan ditanya. Tentang apa? Tentang usianya yang sekian tahun, ya diisi apa, tentang jasadnya, tubuhnya, ya sudahkah betul-betul dimanfaatkan di jalan Allah atau tidak, tentang ilmunya, sudahkah diamalkan atau belum. Nah ini ilmu, punya ilmu sedikit pun juga sesuai dengan kemampuannya, manfaatkan. Jadi jangan lihat jamaahnya banyak segala macam, Rasulullah memerintahkan, hanya balik saja. Dakwah itu balik, sampaikan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun hanya punya satu ayat. Sampaikan saja sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Jadi punya ilmu sedikit, kalau diamalkan insya Allah berbuah. Ilmu banyak, tidak pernah diamalkan, ya artinya rugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi termasuk jadi orang yang ya ulama tidak pernah mengajarkan ilmunya, orang tidak pernah mau belajar, orang tidak pernah membaca Al-Quran, orang yang tidak pernah datang ke masjid, itu semua itu akan minta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan. Ya. Jadi tadi 4 langkah yang sebelum berhisab itu, yaitu usianya, kemudian jasadnya, kemudian ilmunya, dan hartanya. Hartanya hanya 2 pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sebagai ya usikum witaqallah. Jadi berwasiat untuk diri Bapak sendiri dan juga untuk ya semuanya. Mari kita manfaatkanlah. Apalagi sekarang sedang diuji ya dengan COVID begitu ya. Bagaimana caranya diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Keimanan kita harus kuat, harus mantap diuji ini. Jangan sampai ya tidak sabar ya. Jadi harus kuatlah, iman kuat, dengan sosial, dengan kita ya, dan ibadahnya harus lebih dekat dengan Allah.
Itu saja, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, yang kurang pas dalam penyampaian Bapak. Mudah-mudahan yang jelas itu semua adalah yang baik adalah petunjuk dari Allah, yang salah keliru adalah dari ucapan Bapak sendiri. Untuk selanjutnya, ya mari kita sama-sama untuk bisa sharing ya, sharing bersama-sama. Tidak langsung dari Bapak saja, ada siapa yang menjawab segala macam pertanyaan, kita manfaatkan sharing. Ada waktu sekitar berapa menit lagi? 15 menit lagi. Iya, Bapak. Ada waktu sekitar 18 menit lagi. Ya, baik. Itu saja dari Bapak ya. Ya, itu saja dari Bapak. Mohon maaf atasnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mulyana Abdullah yang Masya Allah telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, selanjutnya kita akan masuk itu ada suaranya, ada suara-suara, ada suara-suaranya, banyak suara. Dibutian gitu. Peserta, silakan menonaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi, untuk peserta silakan menonaktifkan mikrofonnya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Untuk sesi pertama, kita akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman semua yang ingin menanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyana Abdullah MAG, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau menggunakan room chat, dipersilakan. Saya mau bertanya. Ingin bertanya. Untuk Dinda Saya ingin Risiani. bertanya, Kak. Oh iya, Bu. Dinda dulu teh? Iya, enggak. Ya dari jurusannya apa segala macam ya. Dinda dari mana asalnya ya? Saya Dinda Trisiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Korea. Ingin bertanya. Saya aslinya dari mana aslinya? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung ya. Oke, ya. Ya. Saya punya 2 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, kan tadi ada ayat yang menjelaskan kalau misalnya membangun masjid itu dapat pahala ya, Pak. Nah, gimana kasusnya kalau misalnya, misal nih, jadi setiap orang itu membangun masjid sampai masjid utamanya juga nggak dimakmurkan gitu, karena dia pengen membangun masjid untuk mendapatkan pahala. Terus yang pertanyaan, nah itu gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Terus yang kedua, pertanyaan saya, gimana kalau misalnya ada masjid yang misalnya mendapatkan bantuan pembangunan, tapi dari yang non-muslim gitu Pak, sampai ada kasus nggak mau sholat di situ soalnya uang pembangunannya dari non-muslim gitu. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Iya, makasih. Baik. Satu-satu aja langsung atau 3 pertanyaan dulu lah, boleh langsung. 3 pertanyaan silakan. Nanti jawabannya sekaligus. Untuk teman-teman, selanjutnya ada yang tanyakan? Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Saya, Kak. Ya, Saya, Pak. boleh Andri Seva. Silakan perkenalkan diri dan jurusannya dari mana? Perkenalkan, saya Andri Sofaliansyah. Asal saya dari Gerlong. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau misalkan Gerlong asli atau apa? Iya. Asli Geger Kalong? Iya. Deket amat kuliahnya. Ya, silakan Jadi kan kalau misalkan rumah kita dihampit oleh 2 masjid nih, terus kita lebih memilih masjid yang lebih megah itu, apa gimana Pak? Tanggapannya gimana gitu? Terus kalau misalkan ada orang kafir yang masuk masjid, apakah itu diperbolehkan atau enggak itu Pak? Iya, baik. Rumahnya diapit masjid, 2 masjid ya. Kanan kiri dua-duanya masjid. Ya, jadi, yang satu NU, yang satu Persis tuh. Saya lebih memilih yang lebih megah gitu. Gimana, boleh nggak Pak itu? Oh iya, ya boleh, silakan. Boleh. Satu lagi. Ya, Pak. Saya, Pak. Ini siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri dan jurusannya. Memperkenalkan diri. Saya Maharani Poja Natasha Bone dari D3 Keperawatan.
Pak, saya pernah mendengar hadis mengenai ini, Pak, yang kalau perempuan itu sebaik-baiknya untuk sholat di rumah. Nah, itu tuh bagaimana, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Ya, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah dilontarkan ya oleh Dinda dari bahasa Korea. Andri dari sana, Andri? Dari otomotif, Pak. Oh, otomotif. Mesinnya ya. Baik. Jadi pertama dari Dinda, membangun masjid, tapi tidak dimakmurkan. Ini kan mesti, ya tetap memang kalaulah dalam sebuah hadis kan jelas-jelas. Yang pertama diperintahkan untuk membangun masjid di tengah perkampungan atau ada masyarakat di situ, bangun yang namanya masjid bersama-sama. Dan tentu harus dimakmurkan. Kalau tidak dimakmurkan, ya pahala mengarirnya tidak ada, jariahnya begitu. Ya, dalam sebuah hadis itu membanalillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah nanti akan bangunkan rumah di surga. Waduh, Masya Allah. Di samping misalnya membangun, ada juga man akhraja adza minal masjid. Siapa orang yang mengeluarkan kotoran. Nah ini, yang suka bebersih di masjid, wah itu pahalanya besar itu. Yang suka bebersih, yang mesti harus bersih begitu ya, tempat suci, datang orang yang suci dibersihkan. Orang yang suka membersihkan masjid sama itu pahalanya oleh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Baginya adalah nanti akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah ya. Itu seperti apa kalau rumah di surga bukan rumah di dunia. Begitu indahnya barangkali ya rumah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah tidak dimakmurkan, nah tentu ini pahalanya untuk yang membangun masjid itu kurang jariahnya. Mestinya yang masjid itu di sini yang kurang itu kadang-kadang ya ada tipe-tipe masjid. Ya kalaulah misalnya walaupun tidak benar atau tidak salah, itu ada masjid golongan. Golongan apa? Ya NU, Persis, Muhammadiyah. Tapi tidak ada tulisan-tulisannya, oh ini masjid NU, oh ini masjid Muhammadiyah. Dimanapun juga bersyukur. Masjid itu umum. Ya, itu artinya kalau misalnya ada seperti masjid golongan, hanya golongan-golongan tertentu saja. Kata Andri, oh ini tadi ada masjid Persis, ada yang satu NU. Wah, itu kadang-kadang kan artinya tidak memandang seperti itu. Yang penting datang ke masjid itu ya dengan niat yang tulus, yang ikhlas, ingin memakmurkan, ingin datang, kan itu tadi diperintahkan. Ya, rumahku di muka bumi adalah masjid-masjid. Siapa orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang memakmurkannya dengan niat karena Allah saja. Ya, walaupun misalnya di situ ada 2 masjid, ya dua-duanya bisa dikunjungi kali-kali. Salat apa, ya Bapak ada 2 masjid. Di sini pun juga sama merasakan sendiri. Dengan masyarakat di belakang perkampungan, di depan komplek. Nah, di komplek Pondok Hijau Bapak juga ketua DKM Darussalam. Di belakang ada lemur sawah, ada masjid. Ya kali-kali kalau lah sholat siang karena jauh dengan kompleknya agak jauh, ya 200 meter, yang belakang itu cuma 50 meter, ya sholat siang di belakang. Sholat ya malam dan berjamaah dan memimpin jamaah, akhirnya bisa di masjid. Kita ya boleh-boleh saja dalam rangka apa? Ya silaturahim. Ya, jangan sampai putus silaturahim ke sana kemari sehingga nanti kalaulah kita pun juga banyak sahabat, banyak teman kan ketika wafat, banyak yang mengantar, banyak sahabatnya. Jadi indah sekali dan tidak memandang ya artinya dengan tadi yang namanya golongan, Persis, Muhammadiyah, NU segala macam. Jadi kita datang ke sana sebagai jamaah atau sebagai pengolah segala macam seperti itu. Ya. Kemudian termasuk masjid bantuannya dari non-Islam. Nah ini kan tadi ya harta itu mestinya dicari dengan cara yang halal, dinafkahkan dengan cara yang halal pun juga. Jangan mencarinya dengan yang haram, dinafkahkan dengan bagus, nggak benar. Dan harta pun juga nanti ya artinya bagaimana pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi kalau tidak bagus lah, ya misalnya untuk masjid lalu misalnya dari dana yang ya katakanlah dari hasil koruptor atau misalnya dari orang yang memberi dari non-Islam segala macam, nah itu diupayakan jangan diterima.
insya Allah orang Islam itu kaya raya. Kalau misalnya semua mau membantu, mau menolong, ya menafkahkan harta jalan Allah, disitulah ya. Ya, karena wa'ang fiku, nafkahkanlah hartamu di jalan Allah. Ya, diantaranya ya salah satunya misalnya untuk membangun masjid. Atau yang jelas di situ untuk membangun masjid itu adalah namanya zariah. Ya, kalaulah dimanfaatkan orang banyak, pahalanya akan terus-menerus mengalir. Zariah itu adalah artinya amalnya hanya satu kali, tapi pahalanya tidak pernah berhenti di dunia sampai di akhirat, terus mengalir mana dan dimanfaatkan. Itu namanya amal jariah seperti itu. Ya. Jadi pintar saja yang termasuk dari Andri rumah ya tadi mana dipilih. Artinya kita tidak melihat golongan segala macam. Silakanlah dua-duanya dimanfaatkan, didekati dan di situ diambil pelajaran ya. Yang jangan sampai misalnya ini mah nggak pernah, katakanlah ya di mana kita harus letaknya. Yang satu misalnya kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Yang satu persis tidak kunut, yang ini kadang-kadang ya suka di masyarakat terjadi seperti itu. Tapi kita tidak memandang itu. Jadi carilah persamaannya. Kedua-duanya orang subuh kunut itu benar. Yang tidak kunut benar. Yang salah yang tidak sholat. Ketika ada adzan ya subuh hayya 'alas shalah atau as-shalatu khairun minan naum, itu tetap saja misalnya dia itu tidak mau bangun tidur terus-menerus, ya tidak mau mengajak dirinya ke masjid, itu celaka hal seperti itu ya. Jadi ya kita harus pandailah memilih hal seperti itu. Yang jelas kita bisa ya mengambil yang terbaik di antara di antara kehidupan tersebut. Kemudian bagaimana orang kafir masuk ya, termasuk dalam surat tadi, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Jangan-jangan orang kalau orang kafir jelas tidak boleh sama sekali. Orang musyrik saja mustahil orang musyrik bisa memakmurkan masjid. Kalau kafir kan jelas-jelas kekafirannya, itu dilarang untuk masuk masjid. Kalau misalnya kita pergi ke Mekah, kalau misalnya ke kotanya, ini kan ada tandanya. Orang yang non-Islam, nonis tidak boleh masuk. Ya misalnya kalau di Mekah, di kita pun juga sama. Yang tidak ya kafir, benar-benar kafir, keingkaran segala macamnya, ya masuk mau apa misalnya di situ, ya kalau mau belajar Islam atau belajar, ya sebelum masuk masjid ya kita belajar secara ya seperti apa. Tapi kalau misalnya mereka sengaja terus-menerus mempermainkan masjid, nah itu artinya tidak boleh ya untuk masuk masjid. Kemudian Maharani, ini perempuan ya, tentang perempuan. Jadi kita pun juga sama di situ ada hadis-hadisnya ya, sering kita baca, sering kita dengar segala macam. Ya memang untuk perempuan itu kalau individu, kalau mumparid begitu ya, sendiri itu misalnya sholat yang paling baik untuk kaum ibu adalah di rumah. Bapak-bapak misalnya langsung ke masjid. Tapi kita kalau misalnya ingin pahalanya besar, dan termasuk kaum perempuan pun juga ada yang melindungi, ya bersama-sama misalnya berangkat ke masjid dengan suaminya, ya tidak takut, tidak ada hal-hal yang misalnya di perjalanan misalnya aman, nyaman, ya artinya sholat berjamaah lebih bagus. Ya, sholat berjamaah dengan suaminya berangkat bersama-sama datang ke masjid, sholat bersama-sama, itu punya pahala besar. Berangkatnya juga di masjid pahala besar dan sholat berjamaah juga pahala besar. Itu kita harus bisa harus bisa ya ambil yang peluang yang terbaik. Karena dalam hal ibadah itu memang mesti cari keutamaan dan kesempurnaan. Ya, jadi utama dan sempurna itu dalam hal ibadah. Utamanya apa? Oh, pahalanya besar. Sempurnanya apa? Ya, berbeda antara sholat sendiri dengan berjamaah. Seperti kita datang ke pasar, kalau mau beli tomat 1 kilo, itu satu-satu itu artinya dilihat apakah busuk atau bagus. Tentu misalnya kita akan memilih yang bagus-bagus. Kalau hanya 1 kilo, itu misalnya kalau sendiri yang bagus-bagus. Sementara misalnya kalau sholat sendiri, kan harus dilihat bacaannya apakah fasih atau tidak. Kemudian ya dari bacaannya, dari kekhusyuannya segala macamnya, saat rukunya apakah sempurna atau tidak.
Tapi kalau misalnya berjamaah, seperti Anda datang ke pasar, mau beli tomat, nah itu dalam kardus, artinya dalam koli, satu koli. Kalau satu koli itu tidak usah dipilih-pilih lagi. Oh ini kelas A, B, C, A, saya ambil kelas A. Tidak pernah dibuka satu-satu, terus saja satu koli atau satu karung. Nah, berjamaah itu begitu. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, ada di antara jamaah tersebut yang khusyuk, yang tulus, yang ikhlas sholatnya, maka semua yang berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa penting dan besar, ya. As-salatu afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Maka di situ 27 derajat pahalanya bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. Di situ artinya cari keutamaan dan kesempurnaan. Kita paham, tahu segala macamnya, tapi kadang-kadang ya susah untuk melakukannya. Tapi kita harus harus melangkah, harus betul-betul ya dibiasakan. Namanya itu adalah pembiasaan. Kalau sudah pembiasaan harus dibiasakan, ya. Sistem besar itu kalaulah belajar dipaksakan, dikerjakan dan dihafalkan. Kalau misalnya kita pun juga sama, dipaksakan tentang masjid. Kalau sudah dari rumah langsung keluar dari masjid, itu enjoy, senang, bahagia, setan kalah. Dan di masjid itu biasanya di masjid senang, ya. Tapi melangkah dari rumah ke masjidnya itu sangat luar biasa, setan menggoda besar. Itu saya. Ya, ada lagi? Ada yang menambahkan? Silakan. Terima kasih Bapak. Sekarang Ya, masih ada waktu sekitar 8 menit. Oh iya, boleh silakan. dilanjutkan Pak? Ya boleh, kalau misalnya sini, kalau masih ada pertanyaan. Di room chat ada yang ingin bertanya atas nama Irma. Iya. Silakan boleh. untuk Irma mengaktifkan mikrofonnya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Iya, Irma jurusan apa? Saya pernah membaca gitu kan suatu... Jurusan apa? Saya jurusan IPSI, Pak. Oh, IPSI. Ya, bagus, ya, oke. Ya. Ya, saya dari Pangandaran. Nah, kan masjid itu adalah tempat strategis gitu, Pak, untuk pengembangan umat Islam. Karena selain dapat dipergunakan untuk juga dapat difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ketika sekarang mulai intens gitu, mau menyambut pilkada dan lain-lain gitu, pilkada serentak misalnya. Lalu kemudian masjid itu digunakan sebagai sarana kampanye ataupun berpolitik. Nah kan seperti yang kita ketahui gitu secara saya awamnya gitu Pak, kan politik itu mungkin tidak selamanya pure gitu. Kan politik itu mungkin ada praktik-praktik lain. Nah bagaimana Pak gitu hukumnya ataupun ya pandangan dari Bapak gitu ketika masjid digunakan sebagai sarana gitu, sarana untuk politisasi begitu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang teksi toko bangunan anu gede atau nu gigir mah. Ada suara ya dari luar. Dari simpang. Halo? Suaranya ada suara dari luar? Iya, ya terima kasih. Nah, itu yang dimutekan ya, makasih. Atau dari siapa? Dari Irma ya, dari Pangandaran ya. Sama, istri Bapak orang Pangandaran. Ya. Jadi ini kalau sudah jadi, Rasul sudah jadi, masjid itu bisa untuk dimanfaatkan ya dari ya orang-orang untuk saran segala macam itu dimanfaatkan, silakan untuk rapat, untuk diskusi, untuk ya berbicara tentang masalah pemerintahan segala macamnya. Karena pusat segala-gala dulu masjid itu di pusat segala macam itu. Tapi kalau misalnya langkah permulaan untuk kampanye, nah ini kurang pas ya. Jadi misalnya satu ini dari paslon, wah datang ke situ apalagi dengan embel-embel kadang-kadang suka ngasih apa, nanti kan kadang-kadang suka apa namanya, ada juga ya, ada udah di balik batu seperti itu kan kurang bagus, kurang pas. Kalau untuk ajang kampanye seperti itu kurang pas, ya tidak bagus lah untuk dimanfaatkan masjid sebagai sarana untuk itu, ya. Sehingga ya
nanti pun juga kan bisa terjadilah ada perpecahan dari antar jamaah. Gara-gara apa? Ya memilih misalnya, memilih paslon satu dengan yang lain, itu bisa mengakibatkan jadi permusuhan. Jadi retak jamaah segala macamnya kalau begitu. Ini pendukung nomor ini pendukung nomor itu ujungnya bisa terjadi, artinya apa namanya, bisa terjadi dari masjid itu tidak jadi ada ukhuwah, ya, tidak jadi ukhuwah gitu ya. Jadi jadinya adalah perdebatan dan perpecahan seperti itu, sehingga tidak boleh dijadikan untuk ya ajang untuk ya yang namanya tadi ya apa namanya ajang untuk ya apa istilahnya untuk promosi para paslon seperti itu. Tapi kalau sudah jadi Rasulullah, ya semuanya silakan. Ya untuk ekonomi, untuk pendidikan, untuk pemerintahan, rapat di situ untuk mengembangkan ke depan segala macamnya itu bisa dimanfaatkan. Bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah sholat saja, bisa untuk sosial. Ya. Terima kasih itu saja ya, neng-neng semuanya. Ya, makasih semua nah neng Nur Fitria, Nur Fitria dari jurusan apa? Nur Fitriana? Jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, Bu. Pak. Alhamdulillah. Semester berapa? Semester Semester berapa? 3, Pak. Oh, Bapak sekarang semester 5 ngajar di Sunda sekarang. Semester 5, Bapak ngajar sekarang. Ya, alhamdulillah. Neng Fitriana, ya. Ya. Terima kasih juga, ya, Bapak. Kiranya ya dicukupkan sekian ya. Bapak ada ya acara lagi. Mau pergi keluar. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Jadi Bapak ditutup dulu ya. Ya, Bapak dulu terima kasih ke semuanya. Ya, adik-adik semua manfaatkan ya. Sekarang walaupun ada di rumah masing-masing, silahkan dekati masjid. Dekatlah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak dengan orang tua, semua pendidikan Anda sudah mahasiswa, sudah jadi sahabat, sudah jadi teman dengan orang tua. Jadi semuanya dalam rangka ujian seperti Covid ini, ya artinya tobat dan nasuha bersama-sama lah, supaya kemelut yang ada di muka bumi ini segera terselesaikan. Dan Allah memberikan, curahkan yang namanya rahmat, kasih sayang kepada umat-umatnya. Itu semua harus, yang melangkah kalau lah sendiri-sendiri, artinya tidak akan bisa bagus. Jadi itu saja, ya mohon maaf dari Bapak kalau ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang baik, kita ucapan segala macamnya. Mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu lagi langsung ya. Sekarang lewat virtual tidak ada yang kenal di sini dengan Bapak ya. Sekarang ya mudah-mudahan semuanya bisa paham, bisa tahu dengan Bapak sendiri. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sudah sama-sama diberikan. Dari Bapak sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita menuju penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara kanan kuliah duha PAI tetap muka daring tutorial PAI DPU UPI semester ganjil 2020-2021. Pada pekan kedua, marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Lagi terima kasih banyak Bapak. Ya, Bapak mau keluar ya? Iya Bapak. Bapak mau keluar ya? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, ini keluarnya mana? Suara aku. Saya Nur Fitriana Hasyifa, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.